selamat datang dalam media pembelajaran tema 9 sub 2 pembelajaran 2 tentang benda dalam kegiatan ekonomi kelas 5. Nah, anak, siapkan buku pembelajarannya paket halaman 67 dan jangan lupa buku tulis dan alat tulisnya. Identitas bahan ajar Satuan Pendidikan SD Plebengan kelas 5 semester 2 tema 9 benda-benda di sekitar kita. Subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Muatan terpadu bahasa Indonesia IPA SPDP. Pembelajaran kedua. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.4 Menggali bacaan dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.4 Melampiaskan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. IPA 3.9 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusun, zat tunggal, dan campuran. 4.9 Menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. SPDP 3.4 Memahami karya seni daerah. 4.4 Membuat karya seni rupa daerah. Indikator pembelajarannya ada bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik setelah melihat video ataupun PowerPoint yang disajikan guru, peserta didik mampu menganalisis jenis iklan yang ada di media cetak dengan teliti. Selain itu, peserta didik menciptakan salah satu jenis iklan dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu mengkategorikan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya dengan teliti. Peserta didik menyimpulkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya dengan benar. Peserta didik mampu membuat daftar materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen materi penyusunnya dengan tepat. Setelah itu, peserta didik mampu menganalisis jenis karya seni dengan tepat. Dan peserta didik mampu membuat karya seni rupa dengan teliti dan rapi. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat iklan sirup? Di mana kalian melihat iklan tersebut? Apakah kalian pernah minum sirup? Nah, anak-anak, apakah masih ada di rumah yang menyimpan air minum dengan kendi? Kita masuk pada materi campuran homogen dan heterogen. Di sini ada gambar sirup, ada kopi dan susu. Campuran homogen adalah campuran yang penyusunnya tercampur secara sempurna. Sedangkan campuran homogen merupakan campuran yang penyusunnya tercampur tidak sempurna.
Nah, itu kita dapat dilihat bahwa contoh yang minyak, antara minyak dan air itu ada batasannya, ada perbedaannya. Nah, disinilah yang disebut dengan campuran heterogen. Anak-anak, tentu kalian sudah pernah melihat yang namanya iklan sirup atau iklan apapun. Nah, iklan-iklan tersebut biasanya terdapat pada alat elektronik seperti berikut. Yang pertama ada televisi, yang kedua ada radio, dan yang ketiga sekarang baru marak-maraknya iklan yang ada di internet. Selain itu, apakah kalian pernah minum air yang disimpan di dalam kendi? Kalau kalian pernah minum air di dalam kendi, pasti kalian telah merasakan perbedaannya. Lebih nikmat dan rasanya itu seperti di kulkas. Nah, yang selanjutnya, apakah kalian pernah melakukan percobaan tentang campuran homogen dan heterogen? Setelah itu, setelah nanti kalian melakukan percobaan, bisakah kalian membuat iklan dari salah satu campuran homogen dan heterogen yang kalian terapkan? Lanjut nggih. Sekarang kita akan masuk pada materi karya seni rupa. Nah, karya seni rupa di sini Bu Guru akan mencontohkan dua karya seni rupa. Yang pertama berupa lukisan, yang kedua berupa kendi. Nah, begini bentuknya anak-anak. Kegiatan yang kalian lakukan yaitu kegiatan pertama. Berdiskusilah dengan teman sekelompokmu, kemudian tentukan jadwal untuk melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, lakukan percobaan tentang campuran homogen dan heterogen. Yang kedua, membuat iklan dari materi campuran homogen dan heterogen. Yang ketiga, membuat karya seni rupa dengan tanah liat. Kita masuk pada kegiatan kedua, yaitu kita akan melakukan percobaan tentang campuran homogen dan heterogen. Di sini sudah ada, silahkan dibuka LKPD-nya. Di situ sudah ada, kalian siapkan semua bahan-bahannya, kalian lakukan sesuai dengan langkah-langkahnya, kemudian hasilnya silahkan ditulis, dan nanti terakhir kalian membuat kesimpulan. Kegiatan yang ketiga, setelah kalian melakukan percobaan, silahkan kalian buatlah iklan tentang campuran homogen dan heterogen. Bisa iklan sirup, susu, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, gambarlah pada bagian yang kosong ini, kemudian warnailah semenarik mungkin. Jangan lupa dokumentasikan iklan tersebut dengan foto atau video. Kemudian jadikan iklan tersebut status di WA kalian. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kalian akan membuat sebuah karya seni rupa dari tanah liat. Tadi contohnya itu ada kendi. Kendi merupakan salah satu bentuk hasil karya seni rupa dari tanah liat. Caranya mudah. Kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 1. Nah, untuk sekarang ini Bu Guru harap kalian lebih bagus. Ada yang ditanyakan? Jika ada, silahkan kalian bertanya. Untuk media pembelajaran ini kan Bu Guru tutup dulu.